Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petani cabai di Raja Pola, Tasikmalaya gagal panen. Harga cabai rawit melonjak 2 kali lipat. Baru 2 hari menjalani tur politik sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar, Yusuf Hamka mengundurkan diri menyusul Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyatakan mundur dari posisi ketum hari Minggu. Penyebab tewasnya ibu dan anak yang ditemukan sudah menjadi kerangka di Kabupaten Bandung Barat mulai menemui titik terang. Petugas gabungan dari Satpol PP, aparat TNI, dan Polri di Purwakarta menertibkan ratusan poster, spanduk, dan alat peraga kampanye Kamis siang. Selain dianggap melanggar ketertiban dan keindahan, poster maupun spanduk banyak yang dipasang di pohon dan tiang listrik. Dimulai dengan apel gabungan di kantor Satpol PP Purwakarta, petugas Satpol PP bersama aparat TNI dan Polri pekan lalu bergerak menertibkan berbagai spanduk, poster maupun alat peraga kampanye yang dinilai melanggar ketentuan. Salah satunya, petugas menyisir sepanjang jalan veteran mulai dari Kelurahan Nagri Kaler hingga kawasan Sadang Purwakarta sejauh 15 km. Hasilnya, ratusan spanduk, poster, dan alat peraga kampanye khususnya yang ditempel di pohon dan tiang listrik dicopot. Petugas juga membongkar tiang besi untuk spanduk ilegal yang ditanam di tengah-tengah trotoar. Penertiban belum melibatkan Bawaslu karena belum masuk tahapan pilkada. Saat ini penertiban dilakukan berdasarkan Perda K3 Kabupaten Purwakarta nomor 5 tahun 2022. Kita melaksanakan Perda nomor 5 tahun 2022 pasal 15 huruf F di mana pelarangan bagi reklame mau itu individu atau komersil memasang di pohon dan di tiang fasilitas umum. Adapun kita tidak semua kegiatan untuk membongkar hari ini ada baligo-baligo yang besar belum kita bongkar. Kita masih kasih waktu kepada tim ses atau yang punya reklame tersebut untuk dibongkar maksimal sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024. Jadi apabila sampai tanggal tersebut tidak dibongkar, akan kita tertibkan sama seperti yang sekarang kita tertibkan di pohon dan tiang listrik. Selain menertibkan poster dan spanduk APK, penertiban juga dilakukan pada spanduk maupun poster komersil yang menyalahi ketentuan. Rencananya, penertiban akan dilanjutkan di 17 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Tur politik Yusuf Hamka, kader Partai Golkar yang juga pengusaha jalan tol di Jawa Barat akhir pekan lalu berujung pengunduran diri. Ia mengundurkan diri mengikuti Ketua Umum Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto yang hari Minggu kemarin menyatakan pengunduran diri dari jabatannya. Mengenakan kopiah berbalut sorban, kader Partai Golkar yang juga pengusaha jalan tol, Yusuf Hamka, datang ke Padalarang menggunakan kereta cepat Sabtu lalu. Kedatangannya itu menjadi sinyal dirinya maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat. Yusuf Hamka mengaku tur politiknya di Jawa Barat termasuk Kota Bandung pada hari Minggu 11 Agustus seperti jalan kaki di area bebas kendaraan Tegalega hingga berkeliling ke sejumlah tempat kuliner ia lakukan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjaring pendapat warga Jawa Barat. Saya akan mengajak apakah warga Jawa Barat menginginkan saya, ya kan, apakah nanti partai koalisi juga menginginkan saya kan nggak boleh geheran, ya kan, kita boleh geheran, kita kepengen, tapi kalau partai nggak kepengen, rakyat nggak kepengen, ya kita harus jangan geheran. Tapi intinya udah siap. Saya siap lah, saya mau kayak kunci Inggris kan, mana aja bisa, ya kan, mau jadi apa aja juga bisa. Iswara Ketua DPP Partai Golkar yang mendampingi Yusuf Hamka mengakui pengusaha jalan tol tersebut diproyeksikan bakal diusung jadi calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra di Pilkada November mendatang.
Yusuf Hamka tinggal menunggu SK dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Saya sudah mundur dari bursa pencalonan Wagub. Itu satu, jadi saya sudah mundur. Dan alhamdulillah Ketua Umum kemarin sudah sama-sama kita simak, Airlangga sudah menyebut nama Pak Yusuf Hamka untuk calon wakil gubernur di Jawa Barat. Pak, kira-kira mau dideklarasikan kapan Pak dengan Pak Demo Sampai hari ini SKDPP-nya masih belum resmi kita terima. Ya, kita masih menunggu itu. Jadi nominasinya sekarang ada di bawah Yusuf Hamka, Bapak. Namun safari politik Yusuf Hamka di Jawa Barat hanya berumur 2 hari saja. Mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membuat Yusuf Hamka akhirnya juga memutuskan mundur. Tidak hanya mundur sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat, tapi juga mundur dari Partai Golkar. Senin pagi ia menyerahkan surat pengunduran dirinya ke kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Saya dari Bandung kemarin habis dari Tegalega. Ya kan saya dengar berita kaget, tahu-tahu saya cari beliau katanya di IKN. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau, ya saya pikir beliau udah mundur, saya mau apa lagi? Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik, dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik, atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Ya saya harap Golkar akan menjadi dewasa dan menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi dan harus firm, karena Golkar partai yang sudah mengakar 60 tahun lebih. Nama Yusuf Hamka muncul sebagai calon kepala daerah sejak digadang-gadang maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta oleh Partai Golkar. Saat itu, Partai Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Namun, konstelasi politik pilkada rupanya berubah sangat cepat. Belum sebulan didorong di Pilkada Jakarta, Yusuf Hamka tiba-tiba ditugaskan menjadi bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, mendampingi Deddy Mulyadi, kader Partai Gerindra yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk jadi bakal calon gubernur Jawa Barat. Partai Golkar pun kemudian memindahkan penugasan Ridwan Kamil menjadi sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Muhammad Abbas, Aditya Eko Utomo, dan Cahya Sunandar melaporkan dari Bandung Barat dan Jakarta. Rapat pleno terbuka KPUD Tasikmalaya menetapkan daftar pemilih sementara untuk Pilkada November mendatang. DPS Pilkada lebih sedikit dari DPT Pemilu Legislatif dan Presiden Februari lalu. KPUD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat pleno terbuka untuk menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS hasil dari coklit yang dilaksanakan sebulan lalu. Rapat pleno diikuti oleh PPK dari 39 kecamatan, parpol dan tokoh masyarakat serta pemantau. Dari hasil coklit, total jumlah pemilih sementara untuk Pilkada 2024 mencapai 1,42 juta orang, turun dari DPT Pemilu Legislatif dan Presiden Februari lalu. Hal ini karena banyak pemilih yang meninggal dunia atau pindah tempat tinggal tanpa melapor. Jumlah TPS dibanding Pileg dan Pilpres juga berkurang setengahnya. Karena pada Pilkada nanti jumlah pemilih di setiap TPS mencapai 600 orang dibanding Pileg dan Pilpres yang hanya 300 orang pemilih per TPS. Ya, untuk DPS yang sudah ditetapkan barusan itu 1.421.301. Itu jumlah DPS yang sudah kita tetapkan barusan. Kalau dilihat dari DPT kemarin, waktu pemilu ada penurunan sedikit. Berdasarkan hasil uji petik dari Bawaslu, misalkan mendapatkan pemilih yang memang sudah tidak memenuhi syarat, tapi masih masuk dalam daftar pemilih. Kemudian ada juga memang pemilih yang belum dicoklit pada saat itu.